Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita kembali berjumpa dalam perenungan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Kami kembali merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, berkati firman yang akan kami renungkan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23, ayat pertama hingga ketiga, lalu dilanjut ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Demikianlah firman Tuhan yang kita boleh baca. Dari teks yang boleh kita baca barusan ini, salah satu aturan yang Allah berikan kepada umatnya tentang hak-hak manusia dalam peraturan yang Tuhan berikan. Di mana di ayat yang pertama hingga kita boleh baca tadi itu banyak berkata jangan, jangan, jangan. Ini menjadi aturan yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel khususnya pada waktu itu, di mana Allah mengatur secara detail tentang apa saja yang harus mereka taati. Jika kita melihat di perikop sebelumnya, sampai di perikop yang kita boleh baca barusan ini adalah bagian dari peraturan 10 hukum perintah Allah yang Tuhan berikan kepada Musa di Gunung Sinai. Peraturan tentang hak-hak manusia ini Tuhan berikan memiliki tujuan bagi umatnya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendidik bangsa Israel menjadi bangsa yang boleh mengasihi Allah bahkan sesamanya yang ada bersama-sama dengan mereka. Karena kita melihat di ayat 9 juga, di pasal ini dikatakan ada orang asing. Dikatakan orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ya mungkin orang-orang yang ikut bersama dengan bangsa Israel ini mungkin ada dari yang bukan kalangan dari mereka, mungkin yang berbeda dari mereka. Sehingga Tuhan menekankan jangan menekan mereka, jangan menindas mereka. Karena kamu juga dulu adalah orang asing. Jadi kasihilah mereka seperti dirimu sendiri. Itulah yang Allah tegaskan dari peraturan ini untuk mereka mengerti. Bahkan tujuan Allah memberikan tentang hak ini bagi mereka. Karena memang kecenderungan hati manusia selalu jahat. Kenapa selalu jahat? Karena memang sejak awal ketika Allah menciptakan manusia itu, Adam dan Hawa itu, yang begitu sempurna awalnya, tetapi menjadi rusak karena dosa yang ada dalam diri mereka, keinginan hati mereka. Seharusnya yang membuat mereka mengasihi sesamanya sendiri, menjadi mengasihi dirinya sendiri. Dan dengan peraturan ini yang Allah berikan, Allah membatasi keinginan hati manusia dengan berbagai peraturan yang Ia berikan. Kejatuhan manusia membuat keinginan manusia untuk mengasihi Allah dan sesama pun itu ikut rusak. Itulah yang Tuhan berikan di dalam peraturan hak-hak ini. Sehingga kita melihat ketika Kain membunuh Habel, ini menjadi salah satu contoh bahwa kasih kepada sesamanya, saudaranya pun hilang. Bahkan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kasih yang telah rusak itu membuat setiap orang
mementingkan diri sendiri. Maka kita tidak heran sampai sekarang kita hidup di dunia ini, kalau kita melihat ada orang yang lebih mementingkan diri sendiri, itu sudah memang menjadi kehidupan manusia itu sendiri, bahwa karena dosa, kasih kepada sesama itu pun hilang, sehingga menjadikan kasih yang lebih mementingkan diri sendiri. Seluruh peraturan yang Allah berikan ini, bangsa Israel harus pahami, dan kita juga harus pahami. Kita harus memakai dengan kacamata kasih kepada Allah dan sesama, untuk kita mengerti, untuk kita bisa dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sendiri. Waktu itu saya melihat satu klip di video di YouTube yang berjudul Social Experiment, di mana di video itu ada seorang anak yang tidak memiliki rumah, memiliki tempat tinggal. Dia berdiri di pinggir jalan di keramaian kota dengan memegang satu papan yang bertuliskan, "Saya membutuhkan bantuanmu, tolong saya." Di keramaian kota itu banyak orang lalu lintas, melihat sana sini, tetapi anak itu berdiri di keramaian itu, seorang pun tidak mau membantunya. Hingga beberapa jam kemudian ada seorang pria yang datang menghampirinya, memberikan jaket, memberikan uang kepadanya, bahkan menghibur anak ini untuk dia semangat. Apakah pria ini seorang yang kaya? Bukan. Dia tidak memiliki pekerjaan, bahkan dia tunawisma. Tetapi dia dengan kasihnya, dia datang untuk membantu anak ini. Singkat cerita, di akhir video, yang membuat video ini menyisipkan satu pesan di dalam videonya yang bertuliskan tentang seberapa besar yang kita berikan kepada orang itu, tetapi seberapa besar kasih yang kita berikan kepada orang itu. Itulah pesan yang diselipkan pembuat video tersebut, punya kasih kepada orang itu. Itulah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Dan di dalam teks ini yang kita boleh mengerti juga bahwa kasih kepada sesama dan kepada Tuhan itu juga menjadi hal yang terutama dan penting di dalam kehidupan kita. Maka sampai di perjanjian baru juga Tuhan mengingatkan dan menekankan, memberikan hukum kasih kepada kita untuk kita mengerti kasih kepada Allah dan kepada sesama kita. Dan bahkan di Galatia 5 ayat 22 ada buah kasih yang boleh kita mengerti dari Roh Kudus. Maka kasih ini seharusnya bisa dimiliki oleh umat Allah karena Roh Kudus yang berdiam di dalamnya. Maka dari hal ini, bahwa peraturan-peraturan yang Allah berikan di dalam teks yang boleh kita renungkan hari ini menjadi peraturan kita untuk kita mengerti juga di dalam kehidupan ini. Kembali mengingat untuk mengerti bahwa Roh Kuduslah yang membantu kita, mengubahkan hati kita, keinginan kita yang tadinya tidak mau mengasihi menjadi sangat mungkin mengasihi sesama. Maka dari hal ini mari kita bersama-sama mengerti untuk membiarkan Allah mengubah keinginan hati kita, keinginan hidup kita, sehingga kita bisa memiliki kasih yang memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, memampukan kita melakukan perintah ini di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menghidupi firman ini, melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya melalui firman ini, Tuhan, kami boleh menghidupinya, melakukannya dengan setia di dalam hidup ini. Kiranya nama Tuhan juga dimuliakan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap pribadi, umat Tuhan, dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.